Hai guys, welcome back to the channel. Gimana keadaan teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas hubungan setting dengan peristiwa pada film Dear Nathan. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan terus dukung channel ini karena kita akan membahas lebih banyak lagi hal-hal yang tentunya bermanfaat bagi teman-teman. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa latar adalah waktu atau tempat, atau kapan dan dimana cerita. Nah, setting adalah elemen sastra yang digunakan dalam novel, cerita pendek, drama, film, dan lain-lain. Dan biasanya diperkenalkan selama eksposisi atau di awal cerita bersama dengan tokoh. Latar juga mencakup lingkungan cerita yang dapat terdiri dari lokasi fisik, iklim, cuaca, atau lingkungan sosial dan budaya. Nah, ada berbagai cara yang menunjukkan waktu dan tempat setting. Waktu dapat mencakup banyak bidang seperti waktu karakter kehidupan, waktu hari, tahun, periode waktu seperti masa lalu, sekarang, atau masa depan. Nah, tempat juga mencakup banyak area seperti bangunan tertentu, ruangan di gedung, negara, kota, pantai, dalam moda transportasi seperti mobil, bus, perahu, di dalam ataupun di luar. Nah, setting cerita dapat berubah di sepanjang alur cerita. Lingkungan mencakup lokasi geografis seperti pantai atau gunung, iklim dan cuaca, dan aspek sosial atau budaya seperti sekolah, teater, rapat, klub, dan lain-lain. Nah, latar itu dibagi ada 3. Yang pertama latar waktu. Adalah waktu atau masa tertentu ketika peristiwa dalam cerita itu terjadi. Yang kedua adalah latar tempat, adalah lokasi atau bangunan fisik lain yang menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita. Nah, yang ketiga adalah latar suasana, adalah salah satu unsur intrinsik yang berkaitan dengan keadaan psikologis yang timbul dengan sendirinya bersamaan dengan jalan cerita. Nah, suatu cerita menjadi menarik karena berlangsung dalam suasana tertentu. Misalnya suasana gembira, haru, sedih, dan tegang. Suasana dalam cerita biasanya dibangun bersama pelukisan tokoh utama. Nah, setelah kita membahas setting, selanjutnya kita harus mengetahui apa dulu itu rangkaian peristiwa. Nah, alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Peristiwa-peristiwa tersebut biasanya saling berhubungan secara runtut sehingga terjalin suatu cerita yang bulat. Nah teman-teman, kali ini kita akan menganalisis hubungan setting dengan peristiwa pada film Dear Nathan. Seperti yang kita ketahui bahwa film Dear Nathan merupakan film yang diadaptasi dari sebuah novel karya Eriska Febriani. Nah di film Dear Nathan ini menceritakan tentang kisah Salma, seorang murid baru yang pindah ke SMA Garuda. Namun di hari pertamanya pindah, dia sudah terlambat ke sekolah. Setelah terlambat, dia akhirnya ketemu dengan Nathan, si tokoh utama laki-laki yang bersifat nakal dan sangat dikenal dengan sifat berkelahinya di sekolah. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka dekat dikarenakan suatu peristiwa yang tidak mereka duga. Nah, namun setelah kedekatan mereka, akhirnya timbul masalah mengenai keluarga dan juga masa lalu Nathan. Di film Dear Nathan ini rata-rata itu settingnya ada di sekolah ataupun di rumah. Nah biasanya memang karena ini bersifat percintaan dan juga masalah keluarga, jadi memang alurnya itu ya di sekolah ataupun di rumah. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, ini menunjukkan di mana awal kedekatan Nathan dan Salma, di mana Nathan yang selalu mengejar-mengejar Salma, sedangkan Salma yang tidak ingin menjalin hubungan dengan Nathan akibat sifatnya yang suka berkelahi dan sangat nakal di sekolah. Nah, settingnya ini berada di sekolah dan juga di rumah Salma. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Salma membuka dirinya untuk menerima Nathan dengan syarat Nathan harus berubah. Nah, pada gambar kan seperti yang kita lihat bahwa Nathan sudah berpakaian rapi. Namun ada juga ketika Nathan cemburu kepada ketua OSISnya
karena ketua OSISnya tidak tahu bahwa Nathan dan Salma telah berpacaran. Nah, dan ada juga foto kedekatan mereka ketika berada di supermarket. Nah, alurnya ini berada di sekolah, di ruang OSIS. Nah, menunjukkan bahwa memang peristiwa ini hampir seluruhnya berada di sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sebuah film itu pasti ada yang namanya sebuah konflik. Nah, di dalam gambar ini sudah terlihat konflik di mana Nathan ketahuan berantem lagi dan Salma akhirnya meminta putus. Kenapa? Karena Nathan sampai dikeluarkan dari sekolah mereka karena berantem dengan temannya Nathan. Padahal masalahnya memang karena Nathan membela Salma, tapi di sini Salma tidak mau tahu alasan apa yang diberikan oleh Nathan. Nah, di foto ini ada juga ketika Nathan mencium tangan Salma. Di sini mereka udah benar-benar putus. Namun Salma merasa kasihan ataupun merasa menyesal telah putus dengan Nathan. Sehingga mereka berdua menangis dan Nathan merasa bahwa dia tidak layak untuk bersama dengan Salma. Nah, setting ini berada di sekolah juga dengan alur yang alur maju. Karena tadi kan mereka sudah dekat, namun akhirnya berantem karena konflik dan akhirnya putus. Dan tidak lama setelah itu mereka akhirnya balikan. Ya, namanya sebuah cerita, ya pada akhirnya akan ada puncak penyelesaiannya, happy ending atau sad ending. Nah, di film Dear Nathan yang pertama ini Salma dan Nathan happy ending karena mereka balikan. Dan di sini tuh mereka sedang terlambat ke sekolah sampai akhirnya mereka memutuskan untuk tidak masuk dan main hujan-hujanan di luar sekolah. Nah, tetap juga settingnya berada di sekolah. Nah, jadi film Dear Nathan ini tidak jauh dari sekolah dan juga rumah, dengan alur peristiwa tentang masa perkenalan, masa-masa pacaran, masa konflik, penyelesaian, dan akhirnya mereka kembali lagi ke masa pacaran setelah balikan. Nah, teman-teman, sekian dan terima kasih. Semoga konten kali ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai bertemu di konten berikutnya. Terima kasih.